Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif, yakni program guru penggerak. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah RA Sukmo Darmono MM, dan juga kepada Bapak Ibu staf serta para Bapak Ibu semua yang saya hormati. Selanjutnya berbagi wawasan nanti sekitar 35 menit, di mana ada poin yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yaitu 3 menit, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, yaitu 3 menit. Yang ketiga, keyakinan kelas, 3 menit. Yang keempat, pengalaman membangun keyakinan kelas. Yang kedua, restitusi, yaitu 10 menit. Penyusunan ikrar nilai-nilai kebijakan sekolah. Dan yang terakhir, refleksi dan testimoni rekan guru selama 10 menit. Oke, kemudian mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan oleh Diane Gosen dalam bukunya, yaitu School Discipline tahun 2001. Nah, di mana Diane ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Diane Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, selanjutnya perumpamaan disiplin, yakni seperti tata surya. Jadi dalam tata surya ini berjalan secara teratur, yakni sesuai dengan orbitnya. Jadi tidak pernah planet tersebut itu berjalan di lintasan yang lain. Mereka berjalan secara tertib teratur di lintasannya masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yakni yang pertama profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir yakni kreatif. Nah, PR kita yakni menanamkan nilai kebajikan pada diri siswa sehingga muncul dorongan intrinsik
untuk mencapai tujuan yang mulia. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya yakni teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kohn ini secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang kedua, jika kita itu menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Ya, biasanya siswa kita kan seperti itu. Kalau misalkan diberi penghargaan, besoknya minta lagi, Pak, apakah ada penghargaan lagi? Pak, apakah ada ini lagi? Akhirnya akan menjadi kebiasaan, kebergantungan seperti itu. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi memang kalau misalkan mau memberi penghargaan kepada anak-anak, biasanya mereka selalu berharap lagi ya, apakah ada lagi gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita ketika memberikan reward kepada anak-anak itu kita sudah melakukan tindakan yang baik seperti itu. Selanjutnya ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, misalkan begini, kemarin saya perhatikan ternyata Anda telah mengerjakan PR dengan baik. Nah, berarti itu merupakan kalimat pembuka. Dan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi misalkan pernyataannya seperti ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti itu. Kemudian misalkan, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu suatu intinya kayak ngelem ya, bahasa Jawanya itu kita ngelem ke siswa. Itu salah satu apresiasi. Jadi terima kasih pun itu adalah apresiasi yang sangat minim ya, artinya paling tidak terima kasih itu pun anak-anak sudah sangat senang seperti itu. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kan kata-kata pertama pun kita sudah mengucapkan terima kasih, berarti artinya
itu adalah penghargaan atau apresiasi yang minimal yang kita harus berikan kepada anak-anak. Bukan hanya berupa barang, bukan hanya sebuah bentuk sesuatu atau benda, ya. Ucapan terima kasih saja itu anak-anak sangat senang, ya. Kita ucapkan terima kasih gitu aja udah sangat senang sekali, ya. Padahal itu adalah kalimat yang sangat sepele, ya, ketika kita ucapkan. Tapi tidak kemungkinan kita itu jarang sekali mengucapkan terima kasih kepada anak-anak seperti itu. Nah, selanjutnya yakni peraturan dan keyakinan kelas. Nah, misalkan kita membuat peraturan di dalam kelas dan juga keyakinan kelas. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti untuk keyakinan kelasnya di sini adalah rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti di sini menghormati orang lain atau berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, berarti keyakinan kelasnya merupakan keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini berarti keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan, gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini termasuk menghormati orang lain atau bersabar. Selanjutnya, gunakan masker. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan dan juga keselamatan. Kemudian terakhir yakni jangan berlari di kelas. Nah, kita buat peraturan di kelas, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti ini keyakinan kelasnya yaitu tentang keselamatan dan juga keamanan kita bersama. Seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan dan juga ada kebebasan. Yang terakhir bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mengapa Bapak Ibu? Ya, tentu ini merupakan keyakinan tentang keselamatan, ya, keselamatan kita bersama. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, terutama pada saat pandemi kemarin, ya, kita dihimbau untuk selalu menggunakan masker dan cuci tangan. Berarti kan tentang keselamatan, kemudian kesehatan, ya, baik itu kesehatan untuk kita dan juga untuk lingkungan kita, ya, semua yang ada di sekitar kita. Kemudian nilai-nilai inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, membangkitkan motivasi seseorang dari dalam.
Nah, jadi kita memotivasi anak-anak dari dalam atau dari hati nuraninya, seperti itu. Yang kedua, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang ketiga, murid-murid perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai dari kebajikan di balik peraturan tersebut, kemudian apa tujuan utamanya. Jadi kita perlu berikan seperti itu. Murid, kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya kita itu memang harus menggerakkan hati mereka, memotivasi mereka untuk selalu berbuat baik. Jika mereka itu sudah tergerak hatinya, otomatis mereka akan bertindak juga dalam suatu kebaikan tersebut. Selanjutnya, restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini contoh identitas gagal dan identitas sukses, ya. Kalau identitas gagal di sini selalu menggunakan hukuman. Ya, kalau identitas sukses atau disiplin itu menggunakan konsekuensi atau restitusi. Misalkan di sini yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, ya, sebenarnya tujuan kita itu baik, ya, ingin memberikan atau mendidik mereka secara baik. Dengan memberikan hukuman, pengennya mereka itu sudah berubah menjadi yang lebih baik. Tapi sebenarnya hukuman itu adalah sangat menyakitkan bagi mereka. Pasti di dalam hati mereka itu sebenarnya tidak terima. Kayak gini ya, awas kon ya, seperti itu. Pasti di dalam hatinya tuh sudah kayak ada unek-unek yang menyakitkan. Tapi karena mungkin takut sama kita, ya, jadi mereka tidak berani untuk menyampaikan, hanya di dalam hatinya saja. Konsekuensi itu berarti sesuatu yang harus terjadi. Berarti misalkan kalau kamu tidak melakukan ini, berarti yang harus terjadi konsekuensinya adalah seperti ini, gitu, harus terjadi. Kalau restitusi itu berarti pilihan. Kamu kan misalkan melanggar tidak mengerjakan PR. Saya beri dua pilihan. Kamu mengerjakan PR misalkan di perpustakaan, atau nanti kamu PR-nya menyusul, besok bisa dikumpulkan. Artinya mereka diberikan pilihan.
Seperti itu, tidak langsung dihukum tanpa bertanya kenapa kamu tidak mengerjakan PR, kenapa kamu kok tidak sempat untuk belajar. Itu kan harus ditanyakan, tidak langsung diberi hukuman seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau konsekuensi itu berarti tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu pendek. Ya beda, kalau hukuman itu jangka waktunya panjang, tapi kalau untuk konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Kemudian kalau restitusi berarti menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya misalkan kamu kok selalu nggak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan matematika, bagaimana nanti kamu ke depannya? Perkalian sekarang udah hafal SMP, nggak hafal SMA, bagaimana? Kuliah bagaimana? Jadi kita punya gambaran bahwa kalau misalkan dari sekarang saja itu kamu itu sudah tidak mau untuk berbuat baik, otomatis jangka panjangnya pun kita harus mengingatkan mereka bagaimana kalau nanti begini-begini, kamu punya anak, kamu begini-begini, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Kemudian untuk hukuman, korban mendapat keadilan. Nah, kalau konsekuensi berarti korbannya itu diabaikan. Nah, kalau hukuman berarti kan kamu harus begini. Nah, ya berarti langsung ditekan. Tapi kalau konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi, korbannya mendapat ganti. Tuh ya. Kemudian kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti, seperti tadi ya, sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensinya anak itu dibuat tidak nyaman. Nah, kalau restitusi justru anak mendapatkan penguatan. Sudah ya, sekarang kamu jangan melakukan ini lagi. Ya, kalau melakukan ini nanti kamu begini, berarti kita beri penguatan kepada mereka. Kemudian untuk hukuman perilaku pasif agresif yang meningkat, konsekuensi berarti penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Kemudian untuk identitas yang gagal, sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Nah, kalau hukum begitu, kalau tidak kita hukum secara keras, kalau murid tidak takut, berarti dia tidak akan bakal berubah. Gitu ya. Kita kan biasanya mindsetnya Bapak Ibu semuanya kan tak hukum ya cik, kewapok kan ya cik balik mana. Kan biasanya mikirnya kita kan seperti itu. Padahal itu sangat menyakitkan buat anak-anak. Padahal itu sebenarnya tidak bagus. Karena apa? Itu jangka panjang ke bawah di otaknya. Guru itu biar lo tahu ngaplok aku. Guru itu biar lo tahu menghukum aku kayak gini-gini. Itu terbawa ke otaknya sampai jangka panjang. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah restitusi di sini. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, jadi misalkan anak itu salah, misalkan terlambat. Nah, kita tanyai dulu kenapa terlambat, apa yang terjadi, kok kamu bisa terlambat. Nah, kita tanyakan. Kalau misalkan dia punya jawaban yang kuat, ya misalkan membantu ibu kemarin berjualan malam dan lain-lain, apa ya kita tega ya untuk menghukum. Tetapi karena itu sudah konsekuensi, sudah termasuk dalam restitusi, tentu ya kita tidak apa-apa memberikan konsekuensinya. Misalkan oke, tidak apa-apa kalau begitu. Ketika terlambat, bagaimana resikonya, bagaimana konsekuensinya. Nah, berarti kita tanyakan kepada mereka. Ya, barangkali dia minta maaf, mintanya hukuman apa, kan itu lebih enak ya di hati anak-anak daripada kita langsung hukum ini, mereka pasti tidak terima, di hatinya pasti sakit.
Kalau mereka sendiri yang menawarkan, iya Bapak Ibu mohon maaf saya salah, ya sudah Bu, saya tidak akan mengulangi lagi, saya berjanji tidak telat lagi. Kalau begitu mungkin saya lari aja deh Bu biar sehat. Nah gitu kan sama-sama enak gitu ya. Artinya siswa juga tidak merasa tersakiti oleh hukuman yang kita berikan. Yang terakhir, untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman itu ya saat ini toh, misalkan dihukum udah sampai 20 ini kapok ya sudah. Tapi dalam kehidupan nyata mereka tidak menerapkan lagi, halah kalau gurune kok ya wis babak gini gitu ya. Bukan di sekolahan kok ya wis aku tak ngambil di sini gini. Nah itu artinya hanya berlaku ketika di sekolah karena takut ada gurunya. Tapi kalau di luar gak ada guru mereka nggak takut ya. Nah restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah jangan mencuri pensilnya teman. Nah kamu di sekolah aja udah nyuri pensil teman, bagaimana kalau di luar kamu nanti nyuri apa, nyuri TV, nyuri sepeda motor dan lain-lain. Nah otomatis ke bawah sampai di luar. Nah yang perlu kita pahami di sini adalah pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau misalkan masalah itu masih berlanjut terus ketika dia sudah dewasa, masih terbiasa untuk mencuri, itu kan menurut kita kan sangat gagal ya untuk mendidik siswa kita ya, seperti itu. Selanjutnya yakni restitusi 5 posisi kontrol. Nah di sini ada 5 posisi kontrol di mana ada identitas gagal, kontrol dari luar, itu kita menghindari hukuman. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, itu kontrol dari luar. Dan yang terakhir identitas berhasil atau sukses itu kontrol diri. Itu ya. Jadi ada guru itu yang termasuk penghukum, yang suka menghukum siswanya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ada juga guru itu sebagai teman dengan siswa sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah ini berarti kita harus memposisikan diri Bapak Ibu semuanya. Ya kita itu sukanya menjadi apa? Nah ketika kita bertindak kepada siswa itu sebenarnya kita itu bertindaknya sebagai apa? Coba kita perhatikan Bapak Ibu ya. Nah misalkan guru itu berbuat begini, menghardi atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, nah itu termasuk merupakan penghukum, itu ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah misalkan berceramah dan mengatakan seharusnya, kemudian ibu itu kecewa sama kamu. Gini ya, itu artinya membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa ketika kamu tidak mau mendengarkan pelajarannya Bapak. Nah, itu ya, misalkan Pak Andi sangat kecewa ketika kamu tidak mengerjakan PR. Nah, itu berarti menyakitkan, artinya mereka oh iya saya salah gitu. Kemudian sebagai teman, nah ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ayo rek ngene ya apa mosok gak gelem garap kanca dhewe gitu ya. Artinya kita mengajak seperti teman. Ya, bisa dikerjakan ya. Oke, sip. Nah, itu seperti teman. Kemudian pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Yang terakhir yaitu manajer mengajukan pertanyaan. Nah, itu salah satu contoh dari 5 posisi kontrol. Selanjutnya langsung kita skip saja ya. Nanti linknya PPT-nya saya bagikan saja ke Bapak Ibu. Kemudian
Nah, ini adalah restitusi 5 posisi kontrol ya. Jadi bisa disimak Bapak Ibu. Ini video dari guru penggerak ya. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah disimak ya. Sekarang kita lanjutkan selanjutnya, yakni restitusi segitiga restitusi, yaitu apa saja di sini. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga yakni menstabilitaskan identitas. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita itu kalau misalkan anak berbuat salah, kita kan tidak bisa langsung menjudgment bahwa kamu itu begini, kamu salah gini. Tidak bisa. Kita harus menanyakan dulu. Kamu punya alasan. Nah, kamu telat itu mengapa? Nah, harus punya alasan dulu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, berarti kita tanyakan, wes, saiki lek kamu telatan, kira-kira ya opo, resikonya gimana? Nah, otomatis kita itu bertanya dulu kepada siswa. Biasanya siswa pasti punya alasan, ya. Terlambat itu kenapa? Ada alasannya, bangun kesiangan atau nunggu yang ngantar belum datang atau masih sarapan dan lain-lain, pasti punya alasan. Jadi kita itu tidak bisa langsung menyalahkan siswa, kamu terlambat, udah kamu hukum gini-gini. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi pada kenyataannya memang kita semua nih, Bapak Ibu semuanya, kita ini masih melakukan seperti itu gitu. Padahal itu memang kurang tepat atau kurang efektif kalau kita terapkan di sekolah. Ya, jadi setidaknya anak itu pasti punya alasan. Kita saja kalau misalkan ditegur, ya ditegur sama atasan, baik itu dari staf atau kepala sekolah, pasti mereka bertanya dulu kan kepada kita. Kalau kita disalahkan, pasti hati kita akan sakit, ya pasti grundel. Opo gini kan pasti seperti itu. Ya sama seperti apa yang dirasakan oleh siswa. Gitu ya. Pasti ditanya dulu kenapa, alasannya apa, itu yang perlu kita gali terlebih dahulu. Nah, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini poin yang paling penting ya, karena pada dasarnya kita kan semua manusia itu pasti punya salah. Ya, pasti berdosa lah kita ini semua Bapak Ibu, pasti punya dosa ya. Nah, maka dari itu kalau siswa kita melakukan kesalahan, ya jangan langsung ditegur, jangan langsung langsung dihukum lah seperti itu ya. 1 kali, oke, kita peringatkan. 2 kali, pakai tertulis. 3 kali, panggil orang tua dan lain-lain seperti itu. Pasti ada alurnya ya, karena semuanya punya kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini yang paling perlu, yang paling penting juga ya Bapak Ibu. Kalau siswa melakukan kesalahan, misalkan siswa terlambat, bukan hanya dia saja yang terlambat, ya pasti banyak siswa-siswanya yang terlambat, gitu. Jadi bagaimana cara menangani dari permasalahan tersebut? Ini kita menggunakan stabilitas identitas. Oh, anak ini melakukan kesalahan terlambat, kita catat di buku keterlambatan 1 kali. Oh, anak ini terlambat lagi 2 kali, 3 kali dan seterusnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kita tanyakan, nah kamu terlambat, ayo bagaimana kalau terlambat, apa yang dilakukan? Anak itu pasti tahu karena kita sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas dengan mereka. Ya, kalau misalkan terlambat, oh ini
menulis surat apa, surat Ar-Rahman. Nah, otomatis mereka sudah tahu pasti dia mau menulis surat Ar-Rahman. Seperti itu. Misalkan terlambat, ayo lari biar sehat 10 kali, pasti mau ya, karena sudah kesepakatan dengan anak-anak dan anak-anak merasa oh iya saya salah, oke lah saya dihukum seperti itu ya. Oke, selanjutnya nah, kita simak lagi ini video dari restitusi atau segitiga restitusi. Oke, kita simak dulu videonya. Selanjutnya yakni refleksi dan testimoni rekan guru, ya. Oke. Baik, di sini saya minta satu pendapat atau refleksi dan testimoni tentang apa yang telah tadi saya sampaikan. Seperti itu, oke? Monggo Ibu Surati. Terima kasih Pak Andi. Setelah saya mendengarkan ini, saya kok tertarik dengan sekolah penggerak ya. Saya juga ingin menjadi anggota daripada sekolah penggerak. Kelihatannya kok menangani siswa itu begitu mudahnya, atau memang di sini diterangkan ya bagaimana menghukum siswa dan memberikan reward dan memberikan apa itu namanya hukuman gitu. Begitu solusinya ya. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Andi ya atas semua arahnya. Baik, terima kasih Bu Surati. Jadi kami tunggu Bu ya nanti bergabung di guru penggerak sehingga mudah-mudahan ini SMP 20 bisa menjadi sekolah penggerak ya. Artinya kita bergerak bersama-sama untuk berbenah, untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang bertanya, Bapak Ibu? Saya Pak mau bertanya. Oke, Bu Linda. Saya ingin bertanya bagaimana caranya bisa menjadi guru penggerak Pak. Oke, terima kasih Bu Linda. Ya, jadi bagaimana caranya menjadi guru penggerak? Nah, nanti Ibu bisa cek ya di SIM PKB. Nah, itu syaratnya harus mengajar minimal 5 tahun. Nah, nanti kalau misalkan sudah mengajar minimal 5 tahun di SIM PKB nanti ada tulisan untuk Anda bisa mengikuti guru penggerak. Seperti itu. Nanti kalau diklik saja, nah nanti itu ada seleksi administrasi. Nah, kemudian menulis esai. Jadi Ibu tinggal mengisi saja sambil menunggu pengumuman lolos atau tidaknya. Nah, begitu nanti. Kemudian kalau lolos administrasi ada seleksi wawancara. Nah, setelah ada wawancara, tunggu pengumuman lagi. Kalau selesai wawancara diterima, ya berarti nanti bisa menjadi calon guru penggerak. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Andi. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Sekian untuk paparan dari diseminasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok